Kita semua memiliki prioritas yang berbeda. Prioritasku dalam berkarya adalah mewujudkan sebuah visi. Aku ingin semua yang telah kucapai tidak berhenti di sini, namun terus berkembang. Tidak ada yang memahami prioritasku selain diriku sendiri dan Bank Mandiri. Mandiri Prioritas, memahami prioritas Anda untuk kini dan masa depan. Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian, perkenalkan nama saya Jentandra dari Argo Pustaka. Pada hari ini kita akan belajar mengenai Indonesian Contemporary Art Collection as an Alternative Investment. Program ini dapat terselenggara berkat dukungan dari Mandiri Wealth Management Group dalam rangka meningkatkan apresiasi masyarakat Indonesia terhadap seni rupa Indonesia. Sejak gerakan seni rupa baru pada tahun 1975 di Indonesia, lahirlah seni rupa kontemporer Indonesia terus berkembang sampai hari ini. Hari ini kita akan berdiskusi mengenai koleksi seni rupa kontemporer Indonesia sebagai alternatif investasi dengan beberapa galeri seni. Saya tertarik sama seni lukisan Indonesia dimulai waktu saya masih kuliah di arsitektur ITB, di mana pada saat itu saya sangat tertarik dengan karya dari Jehan. Cuman sebagai mahasiswa terus terang aja ya, karena pada saat itu karya Jehan sudah cukup mahal, akhirnya saya menunda kali ya untuk membeli karena masalah budget. Terus kemudian waktu pas saya mulai bekerja di salah satu bank seperti sekuritas di Indonesia, saya tuh ditawarkan ada satu karya dari DDRI Supriya yang untuk menolong orang tua dari adik ipar saya yang sakit keras. Jadi kebetulan mertua adik ipar saya itu adalah satu kolektor, dan kemudian pada saat dia sakit dia berniat untuk mulai menjual beberapa karyanya. Nah, salah satu karya yang ditawarkan ke saya itu adalah karya dari DDRI Supriya. Sebelumnya saya nggak pernah punya lukisan dari seniman yang ternama. Nah, kemudian akhirnya saya dan istri saya memutuskan untuk membeli, dan waktu itu saya dan istri masih tinggal di apartemen. Waktu saya menaruh lukisan itu di apartemen, itu merubah banget cara memandang kami terhadap lukisan oleh seniman yang ternama. Awalnya adalah saat saya pindah rumah dari rumah lama ke sini, saya perlu karya seni untuk menghias rumah. Saat itu begitu awal, tahun 2007. Saat itu kebetulan saat saya jalan-jalan ke toko buku, saya melihat ada satu buku tentang seni, yaitu katalog auction, salah satu auction di Indonesia. Saya beli buku itu, saya pelajari. Kebetulan auctionnya masih kira-kira 2 atau 3 minggu lagi. Nah, saya belajar harganya berapa dan lain-lain. Saya datang ke auction tersebut dan saya belanja di auction itu. Ada beberapa karya yang saya beli saat itu dan sampai sekarang masih ada. Ada karya patung karya seniman Jogja, Winuri Laksono. Lalu ada karya seniman muda satu itu Fransi. Lalu ada karya lain, ada 3 atau 4 karya yang saya lupa. I actually started as a collector. I bought my first painting when I was 26 years old. As a collector, I started getting interested in art, and as a result, I was asked to open Christie's auction house in Indonesia back in 1996. After 12 years with Christie's, I moved to Sotheby's and actually set up the Sotheby's office in Indonesia as well. So the bulk of my art career was with the international auction houses. In 2013, I decided it was time to leave and set up my own business. I started out with the art consultancy, Isa Art Advisory, because we wanted to bring art to public spaces, working together with clients like Jakarta Land, Yandarmati Corporation, Swire, Tokyo Land. We were able to work together with the property developers to bring art to the buildings, to the show units, where a lot of people could be exposed and have access to art.
awalnya dari kondisi Indonesia tahun 98 yang mungkin semua tahu ya, dengan kondisi ekonomi yang sangat parah, termasuk juga usaha saya juga terkena juga, sehingga saya punya waktu kosong dan akhirnya lari ke hobi saya yang sebelumnya memang sudah lama suka ke seni rupa, ya ke arah situ juga. Dan salah satu yang memicu juga galeri adalah mungkin seorang seniman perempuan ya, Murniasih almarhum, itu yang memicu saya, membuat emosi saya naik menjadi membuka galeri. Saat itu mungkin sekitar tahun 99 ya kalau nggak salah. For Isa, art is all about taste. So when we're looking at artists, we look at the style of the gallery. So at Isa, we're representing a lot of female artists because I think female artists deserve an extra boost, and it's one of the areas of the art world that I think we need to focus on. And we also look at new media art because nowadays artists are looking at different materials and different installations. It's not just about painting on canvas. How do we select our artists? We look at the art schools. We go to look at a lot of the young artist shows. We also look at the international biennales, triennales. We also look at Instagram. Nowadays, it's a lot easier because of the rise of the internet to identify artists in whose taste and style you trust. Anggapan saya ya, mungkin juga kan tidak semua galeri sama, dan yang ini saya pikir galeri itu sangat subjektif ya, sangat memperlihatkan pemiliknya ya tadi. Saya memilih seniman sebenarnya yang paling utama ya, yang saya suka. Itu yang pertama. Yang kedua, ya saya banyak minta saran dengan teman-teman, misal dari kurator ataupun pengamat dan yang lainnya, dengan teman-teman seniman yang lain juga ya, untuk menyatakan ini bagus nggak, kita sebagai bahan diskusi gitu ya, untuk ini pameran cocok nggak dan yang lain. Sebenarnya itu aja ya, jadi maksudnya, tapi lebih pertama kalau saya memang nggak suka ya enggak gitu ya, itu yang pertama ya, karena saya pikir saya harus menunjukkan, atau di sini kan ada transaksi atau apa ya, mungkin yang jual barang yang saya suka gitu ya, memamerkan barang yang saya suka. Buat saya, karena background saya di sektor keuangan, dari awal saya mengoleksi, jadi saya melihat karya seni yang saya koleksi itu juga merupakan satu portfolio. Jadi banyak sekali saya menganalisa, dan ini mungkin akan banyak dikritik ya sama beberapa teman-teman kolektor, menganalisa karya seni tersebut nggak cuma sekedar saya suka, tapi saya juga melihat apakah karya seni tersebut memiliki prospek yang bagus, CV dari senimannya bagus, kemudian supply dan demand, dan kemudian galeri yang mempromosikan itu juga cukup penting gitu ya buat saya, untuk apakah saya mau mengoleksi karya seni tersebut atau enggak. Dan saya cukup banyak mengalami ya, pertama waktu pas boomingnya contemporary art, di mana karya seni yang saya beli itu tuh terdapat kenaikan harga dari lelang yang cukup berapa kali lipat ganda. Dan saya pada saat itu juga banyak sekali teman-teman saya di sektor keuangan tuh melihat bahwa ternyata invest di art, di seni rupa itu jauh melebihi dari investasi yang lain seperti saham dan sebagainya. Dan kemudian banyak yang tiba-tiba tertarik. Cuma buat saya tidak merekomendasikan kalau misalnya untuk mengkoleksi karya seni itu hanya untuk pure investment ya. Karena kita mesti lihat itu sebagai, karena kita waktu pas saat beli itu memang harus suka dulu dengan karya seni tersebut. Tidak melihat bahwa, tidak mempertimbangkan melulu bahwa karya seni tersebut akan naik harganya. Karya seni sebagai alternatif investasi, yes, menurut saya itu sangat memungkinkan dan memang terjadi. Kalau kita lihat mungkin di Western art itu luar biasa. Kalau kita lihat harga yang bisa berlipat kali, yang menurut saya investasi apapun bisa kalah dengan investasi karya seni.
Tapi memang sepanjang perjalanan saya mengoleksi. Tidak melulu bahwa itu melihat membeli karya seni untuk tujuan investasi. Karena memang atas dasarnya suka. Ya, karena memang dari sekian banyak karya yang dibeli, apakah itu pasti harganya bisa naik atau harganya stay, harga turun, itu kita tidak bisa tahu. Ya, kecuali mungkin ya dengan sepanjang perjalanan kita mengenal dunia seni dengan kenal galeri, museum, mengunjungi art fair, pergi ke beberapa negara yang memang dunia seninya memang sudah maju, itu banyak sekali ilmu yang kita dapat. Tapi memang ujung-ujungnya karena dunia seni adalah dunia hobi, jadi kita harus melihat membeli karya seni atas dasar kita suka. Itu dulu. Jadi pada saat karya seni itu harganya mau melambung atau mau kayak gimana, ya kita nggak peduli karena memang kita suka. Ya kecuali memang space kita sudah terbatas, kita tetap mau mengoleksi. Sehingga mau nggak mau ada karya yang terpaksa kita lepas, kita jual, ya tidak mau, ya kita harus lihat itu. Makanya itu saya bilang bahwa membeli karya seni harus dasar suka dulu, lalu kita pelajari senimannya bagaimana. Ya, pelajari seniman bisa banyak cara, bisa ngobrol dengan galeri, bisa cek zaman sekarang dengan Instagramnya, kita bisa tahu bagaimana karya dia sebelumnya. Nah, itu sangat penting. Jadi menurut saya, satu ya suka, nomor dua pelajari seniman dengan portfolio. Apakah memang seniman ini dia akan terus berkarir di dunia seni atau bentar lagi jadi profesi lain, itu jadi problem. Ya otomatis kalau seniman dia berkarya lalu pindah profesi, otomatis karyanya menjadi tidak ada progres. Nah itu yang jadi problem. Sehingga kita harus lihat ke sana. Untuk teman-teman yang mau mulai mengoleksi karya kontemporer, saran saya adalah set budget dulu berapa yang mau di-spend untuk karya untuk mengoleksi karya seni, terus kemudian banyak berkunjung ke pameran-pameran, banyak berkunjung ke museum-museum, biennale, art fair, lokal dan internasional, ngobrol sama seniman, ngobrol sama galerinya untuk mendapatkan informasi lebih banyak tentang seniman tersebut dan karya seninya. Dari situ bisa mulai akhirnya memutuskan untuk membeli karya seni yang pertama untuk kolektor tersebut. Terus kemudian juga memang berusaha untuk memanage budget tersebut kalau misalnya memang budgetnya masih limited. Dan perlu diketahui bahwa sekarang ini masalah kolektor itu adalah tempat penyimpanan ya. Kalau misalnya memang mulai mengoleksi lebih dari dinding yang bisa mengakomodasi karya seni yang sudah dibeli, itu tuh nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya sudah lebih, gudang itu menjadi permasalahan gitu. Mengoleksi karya seni sangat menarik. Jadi istilahnya bisa menghias rumah, bisa mengisi dinding yang kosong, atau mungkin mengisi space yang kosong. Mulailah lihat-lihat, mulai belajar dari lihat art fair. Paling enak kalau art fair kita kunjungi, karena di situ ribuan karya seni kita bisa lihat, sehingga kita bisa enak window shopping, pilih karya seni kita suka, lalu mulai ngobrol dengan galeris, dan jangan takut untuk mengoleksi karya seni, karena ini bisa menjadi value yang sangat menarik. The best advice I can give to a new collector is to do your research. A lot of people, art is about taste, so they'll just buy the first thing that attracts them. And while that's always good, it has to be what you like. As you start to learn and grow in the art world, your taste will change. Art fairs provide a perfect opportunity for you to help define your taste. If you go to an art fair, there's maybe 50, 60 galleries. Each gallery has maybe 8 to 10 works. So that's 500 different paintings that you can see in a weekend. So when you go to an art fair or a gallery, take notes.
Write down, this is the gallery I like, this is the artist I like. Then talk to the gallerist, find out more about the artist, about their practice. What does their portfolio look like? What is their biography? Are they in, any museum shows? Are they participating in international biennales? There's a lot of factors that you need to look at when collecting art, not just for your own enjoyment, but also for its potential investment value. So, my best advice to you is do your research. Belum mulai membeli, ya mengamati dulu. Dan sebenarnya kan, saya pun pengalaman jujur itu. Pengalaman saya itu sebelumnya juga, saya suka seni rupa dulu. Terus sekitar tahun 92 saya mulai nekat membeli karya, mengkoleksi. Kalau koleksi pertama saya sebenarnya bukan membeli, tapi meminta ya. Dikasih beberapa karya Iswaki, karena saya cukup dekat dengan dia. Saya membeli pertama itu tahun 92 itu malah karyanya Tulus Warsito, mungkin tidak terlalu dikenal ya. Untuk saya pasang, saat ini masih saya simpan juga, karena itu yang pertama saya beli ya. Dan setelah itu ya memang nggak ketahanan untuk harus membeli terus gitu ya. Jadi saya pikir saran saya ya kita amatin dulu. Dan memang jenis seni rupa kan banyak ya. Ya kita harus mengkoleksi yang kita suka juga gitu. Sangat subjektif kita suka kan. Di semua yang orang semua bidang semua jenis yang ada itu saya pikir juga semua ada pasar ya. Semua ada yang bagus ya. Demikianlah episode kami hari ini untuk Indonesian Contemporary Art Collection Nasional Kementerian Kesehatan. Semoga bisa bermanfaat bagi para nasabah Bank Mandiri dan masyarakat untuk lebih mengapresiasi seni rupa Indonesia. Kita semua memiliki prioritas yang berbeda. Prioritasku dalam berkarya adalah mewujudkan sebuah visi. Aku ingin semua yang telah kucapai tidak berhenti di sini, namun terus berkembang. Tidak ada yang memahami prioritasku selain diriku sendiri dan Bank Mandiri. Mandiri Prioritas, memahami prioritas Anda untuk kini dan masa depan. Kami mempersembahkan Mandiri Kartu Kredit World Elite untuk Anda, nasabah utama kami. Nikmati setiap perjalanan Anda dengan berbagai keistimewaan dan layanan khusus yang tak terlupakan. Saatnya hadirkan berbagai momen istimewa Anda dengan Mandiri Kartu Kredit World Elite. Saatnya Mandiri.